Shalom Jemaat JKI Penuai Wolonggong. Kami mau mengucapkan selamat tahun baru 2024. God is good all the time. Hanya ada satu hal yang membuat mimpi tak mungkin diraih. Perasaan takut gagal. Amsal 16 ayat 3 berkata demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Perasaan takut gagal yang sebenarnya bukan ilusi. Membuat seseorang tidak berani memutuskan apalagi melangkah dan akhirnya kegagalan yang sesungguhnya dialami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siang hari ini dengan penuh antusias sukacita kita beribadah untuk Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat JKI Penuai. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk membawa puji-pujian kepada Tuhan kita. Inilah hari yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan kita yang ajaib. Pujikan namanya. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah hari Tuhan. Angkat tanganmu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Sungguh indah memuji-muji Tuhan itu. Mari kita jangan berhenti bersorak-sorai lagi bagi Tuhan kita. Amin. Kita angkat lagu pujian ke hadapannya. Nyatakan bersorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Allah. Angkatlah lagu, bunyikan rebana. Tuhanlah angkat semua bebanku. Dia Tuhan kemenangan.
saudara pasti diberkati pada hari ini, amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian ini. Anugerah Tuhan sungguh mempesona bagi kita semua, amin. kebaikan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Berkat-Mu yang sepanjang hari ini Engkau curahkan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang Engkau berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu bersyukur atas semua kebaikan yang Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Selain itu Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan, dalam nama Yesus Bapa kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, shalom, welcome, selamat bergabung di ibadah JKI Penuai Wolonggong siang hari ini. Apa kabar saudara-saudara? Saya harap keadaan saudara-saudara baik, keadaannya dimanapun saudara berada. Mari kita awali kebenaran firman Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, kami ada semana kami ada karena anugerah Tuhan yang ada di dalam hidup kami ya Bapak. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau belajar kehendak-Mu ya Bapak. Lembutkan hati kami ya Bapak, sehingga firman yang kami dengar ya Bapak akan berbuah manis di dalam hidup kami, akan kami lakukan sesuai dengan firman-Mu ya Bapak. Berkati jam-jam pemberitaan firman-Mu ya Bapak, sehingga anak-anak-Mu dapat mendengarkan dengan baik ya Bapak.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Apa kabar saudara-saudara siang hari ini? Baik ya, puji Tuhan, kita sudah melewati tahun 2023 dengan baik. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Memasuki tahun 2024 ini, JKI Penuai Wolonggong mempunyai visi esensial juga, yang artinya seberapa penting Tuhan dalam hidup kita, seberapa pentingnya kita mementingkan Tuhan dalam setiap waktu-waktu dalam hidup kita yang sudah ada ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita penting adanya Tuhan dalam hidup kita. Sangat penting waktu-waktu kita, sangat penting kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan, hidup kita nothing. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti kita kehilangan satu arah. Kita tidak tahu kemana kita harus jalan, kemana kita harus ambil satu keputusan yang ada, ya. Maka Tuhan memberikan kita visi kepada anak-anaknya, supaya kita jalan di dalam track Tuhan, supaya kita jalan dalam kehendak Tuhan, supaya kita bisa belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, visi yang ada, ya. Mari kita belajar mengutamakan Tuhan sesuai dengan visi JKI Penuai, mengutamakan Tuhan, pentingnya Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita belajar. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita belajar dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 38 sampai 42. Yang sudah buka, mari sama-sama kita baca. Saya bacakan ayat 38 ya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perlu saudara catat ya, kita baca ini baca ini dan akan tercatat kembali di kitab Yohanes. Ini rumahnya ada di kota Betania, timur Yerusalem. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Kita garis bawahi ya, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk di bawah kaki Tuhan itu adalah kata kerja, ya, yang terus mendengarkan dan mengerti. Kita belajar dari tokoh Maryam hari ini, tokoh wanita sederhana Yahudi ya, Maria. Bagaimana dalam hidup kita mengutamakan Tuhan, mementingkan Tuhan. Kita lanjut di ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Tetapi satu hal yang perlu, di ayat 42, tetapi hanya satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita catat ayat 42 ini, ada 3 hal yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Artinya sudah tidak ada lagi yang lebih baik. Yang pertama Yesus katakan hanya satu saja yang perlu. Berarti tidak ada lagi yang lebih perlu. Hanya satu yang perlu. Itu nomor 1 ya. Yang kedua, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti tidak ada lagi yang lebih baik. Yang ketiga, yang tidak akan diambil daripadanya, ya. Jadi hanya satu yang perlu, tidak ada yang lebih baik lagi, dan tidak bisa diambil daripadanya. Duduk di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkannya. Itu yang dilakukan Maria. Itu yang mau dikehendaki Tuhan dalam anak-anak Tuhan lakukan, dalam anak-anak Tuhan utamakan. Duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, ambil waktu bersama Tuhan, bukan sibuk dalam perkara-perkara duniawi, ya, bersekutu dengan Tuhan, mendengar, membina hubungan yang baik dengan Tuhan, anak dengan Bapa, sehingga kita bisa mengerti, bahkan kita tahu kehendak Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Bapa kita, dengan Tuhan, otomatis kita akan tahu apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
dalam hubungan Bapa duniawi juga. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Bapa di dalam duniawi kita, ya, Bapa kita akan tahu, bahkan Bapa kita hanya memberikan body language kepada kita. Kita tahu Bapa kita suka atau tidak. Bahkan sebaliknya, Bapa kita, anaknya, hanya memberikan body language, ingin melihat sesuatu yang dia mau beli. Hati Bapa akan tahu anak ini suka dengan barang tersebut. Itu bisa dibina ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita punya hubungan yang baik, hidup kita di Tuhan, mengutamakan Tuhan. Itu yang kita kehendaki. Tuhan yang kehendaki dalam hidup kita. Itu buktinya kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yesus selalu ada, saudara-saudara, untuk kita. Yesus selalu siap, bahkan kapanpun kita butuh, datang Tuhan untuk hidup kita. Tetapi anak-anak Tuhan kadang terlalu sibuk. Kita terlalu sibuk, terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tanpa menyadari kekuatan kita sangat terbatas, saudara-saudara. Kita lupa kalau kita punya kekuatan yang sangat terbatas. Kita punya kekuatan yang sangat minim. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita juga tidak, bahkan kita lupa, kita tidak menyadari ada kekuatan yang luar biasa yang siap membantu kita kapanpun kita perlu. Kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus yang siap membantu kita. Tuhan telah siapkan perkara-perkara yang luar biasa kepada hidup kita, kepada hidup saudara, ya, tentunya dalam waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita hanya melakukan kehendak Tuhan, duduk bersekutu dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin intim, semakin cakap kita mendengarkan semua perkataan Tuhan, ya, semua apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, memasuki tahun 2024 ini, kita belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan, terus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin cakap dengan Tuhan, hidup yang mengutamakan Tuhan, ya. Tuhan telah siapkan perkara yang luar biasa. Saking sukanya Tuhan Yesus dengan Maria, Yesus datang lagi kepada Maria. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Yesus kembali ke rumah itu. Kita buka sama-sama dalam Yohanes 12 ayat 1-7. Yohanes 12 1-7 mencatat demikian, saya bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang lagi ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Ayat 2, di situ dikatakan diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak nawastu semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, "Mengapa minyak nawastu itu tidak dijual saja dengan 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ayat 6 berkata, hal itu dikatakan bukan hanya karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, ayat 7, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Perhatikan ayat ke-7 ini. Ini adalah suatu respon atau suatu pernyataan yang luar biasa yang Yesus katakan. Mungkin pada saat itu Maria juga tidak menyadari kalau ini adalah pernyataan clever kepada dia. Suatu pernyataan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada satu-satunya wanita Yahudi, yaitu Maria. Tradisi Yahudi adalah suatu penghormatan yang luar biasa kepada seorang wanita Yahudi, membumbukan suatu rempah-rempah wangi-wangian kepada tubuh jenazah teman atau saudara-saudaranya, ya. Maka tercatat ada 3 wanita
datang kepada kuburan Yesus, memberikan rempah-rempah wangi kepada tubuh Yesus. Tapi apakah mereka menemukan tubuh Yesus? Tidak, karena Tuhan Yesus sudah bangkit pada saat itu, ya. Satu-satunya wanita yang mendapatkan perkenan Tuhan Yesus membubuhkan wangi-wangian atas tubuh Yesus adalah Maria. Sampai ada pernyataan keluar dari mulut Yesus, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Itu hanya kepada Maria. Mari kita belajar dari tokoh sosok Maria, duduk diam di bawah kaki Yesus, akan mendapatkan perkenanan Tuhan, akan mendapatkan favor Tuhan. Rupanya setelah beberapa hari setelah peristiwa ini, Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dan wangi-wangian yang dibumbui Maria tidak hilang sampai hari penguburannya. Satu-satunya wanita, ya, yang mendapatkan perkenanan Tuhan Yesus. Dahsyat. Siapa yang mau mendapatkan perkenanan Tuhan Yesus? Siapa yang mau mendapatkan favor Tuhan Yesus seperti Maria? Mari, saya rasa semua kita mau, ya. Mari kita belajar dari sosok wanita Maria ini. Saya percaya kita akan mendapatkan favor yang terbaik yang dari Tuhan di tahun 2024 ini. Dengan cara, saya kasih rumusnya, ya, dengan cara yang tadi kita baca, yang kita pelajari barusan. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan dikatakan, mengerti bahkan melakukannya dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan dalam waktu kita, dalam waktu hidup kita di dunia ini. Kita utamakan Tuhan, kita berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, kita berikan waktu yang balance kepada Tuhan, waktu yang ada. Karena waktu kita, ketika kita memberikan waktu yang baik dan banyak kepada waktu yang lain, seperti pekerjaan kita, seperti hangout dengan teman-teman, waktu-waktu duniawi kita, secara otomatis waktu bersama Tuhan akan menyusut. Karena waktu yang diberikan kepada kita dalam satu hari tetap 24 jam. Mari kita berikan waktu yang lebih kepada Tuhan. Ada waktu yang balance kepada Tuhan. Tidak memberikan waktu yang banyak kepada yang lain. Ketika kita berikan waktu yang banyak, badan kita sudah capek, otak kita sudah jenuh, otak kita sudah capek. Otomatis waktu bersama Tuhan akan sedikit, akan lebih dikit. Dan ketika seperti itu, hati kita tidak akan menyenangkan Tuhan, hidup kita tidak akan menyenangkan Tuhan. Mari kita belajar sesuai dengan instruksi Tuhan, kehendak Tuhan, duduk diam bersama Tuhan, mengutamakan Tuhan, mementingkan Tuhan dalam hidup kita. Karena banyak sekali instruksi yang Tuhan mau kasih kepada hidup kita, supaya hidup kita terarah, hidup kita berjalan, hidup kita dalam track Tuhan yang ada, yang benar, hidup yang benar dalam Tuhan. Ya, mari di tahun ini biarkan instruksi Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tuhan telah sediakan. Ketika kita berjalan dengan instruksi Tuhan, Tuhan telah siapkan jaringan-jaringan yang benar buat kita. Kesempatan-kesempatan yang benar, yang tepat buat hidup kita. Sehingga hidup kita mendapatkan favor Tuhan. Ketika kita mendapatkan favor Tuhan yang ada, hidup kita berkenan. Hidup kita akan dibawa naik dengan Tuhan, tidak akan turun. Hidup kita akan menjadi kepala bukan ekor, sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, hidup kita harus mengutamakan Tuhan. Hidup kita buktikan kita hidup untuk mementingkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya, mari di tahun 2024 ini, masih di bulan pertama ini, di bulan awal pertama di 2024 ini, hidup kita, mari kita hidup mengutamakan Tuhan. Hidup yang membutuhkan penyertaan kita, membutuhkan penyertaan Tuhan. Hidup yang butuh favor Tuhan, ya. Kita lakukan terus mengutamakan Tuhan. Hidup yang mementingkan Tuhan dalam hidup kita. Yesus sudah memberikan contoh Maria. Kita belajar dari sosok Maria, hidup yang mengutamakan Tuhan. Kita lakukan lebih-lebih lagi. Yang sudah melakukannya, kita lakukan lebih lagi. Yang belum, mari kita lakukan di tahun 2024 ini. Biar nama Tuhan dimuliakan,
Nama-Mu Tuhan diagungkan jauh. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Sebelum kita berdoa untuk persembahan beberapa doa syafaat kita, ada sedikit pengumuman. Ibadah JKI Penuai tetap kita adakan secara onsite dan online yang ada. Onsite kita adakan di City Life Church setiap minggu kedua. Sabtu setiap minggu kedua di City Life Church di 129 Jardine Street, Wollongong City, New South Wales. Mari kita bawa teman-teman kita, khususnya di Wollongong area, bawa jiwa-jiwa buat Tuhan kita. Dan setiap minggu keempat kita adakan secara online. Puji Tuhan, kita tetap adakan secara online dan onsite ya. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, ibadah telah selesai. Kami mau terus mengucap syukur Bapa untuk pelindungan Engkau, penyertaan Engkau yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Khususnya ya Bapa, di tahun yang lalu kami berjalan dengan tuntunan tangan-Mu ya Bapa. Kami terus mengucap syukur untuk keselamatan yang datang daripada Engkau. Di awal tahun ini, di tahun 2024 ini ya Bapak, kami mau terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan lebih-lebih lagi ya Tuhan, biar Engkau yang terus bentuk hidup kami, sidang jemaat-Mu ya Bapak, biasa turut dengan ya Bapak. Kami memberkati ibadah JKI Penuai yang ada Tuhan, sehingga ibadah ini ya Bapak dan onsite terus memberkati sidang jemaat-Mu ya Bapak. Firman yang keluar ya Bapak, bukan hanya pemberitaan firman yang biasa, tapi pemberitaan firman yang menguatkan, yang memberikan makanan rohani bagi sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memberkati jemaat jemaat-Mu ya Bapak, JKI Penuai ini ya Bapak, yang yang dalam pergumulan, dalam doa-doa mereka ya Tuhan, biar Tuhan yang menjawab Tuhan satu persatu, Tuhan yang memberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau terus serahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. JPW JKI Penuai Wollongong kembali untuk online streaming Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pastor Yeni yang sudah memberitakan firman Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan kita inspirasi kehidupan di tahun yang baru ini, bahwa kita harus percaya, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Karena JKI Penuai Wollongong mendapatkan visi di tahun 2024 ini esensial juga. Seberapa penting dan seberapa percaya kita kepada Tuhan untuk kita menghadapi hari demi hari, bulan demi bulan di tahun yang baru ini, bahwa kita harus percaya ada tuntunan yang datang daripada Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang datang daripada Tuhan. Kita tahu kita harus mengandalkan Dia, kita harus percaya akan tuntunan yang datang daripada Tuhan, yang terus memberikan kita motivasi, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan yang baru di tahun yang baru ini Bapak Ibu. Mari sebelum kita mengakhiri ibadat di tahun bulan ini, di Januari 2024 ini, bahwa kita akan terus melakukan perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus termotivasi, terus terinspirasi bahwa penyertaan tangan Tuhan menyertai selalu kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah Wollongong akan kembali secara online streaming pada bulan Februari di minggu yang keempat. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah di dalam nama-Mu Tuhan atas penyertaan kasih setiamu sepanjang tahun 2023 ini Tuhan. Kami bisa melaluinya dengan ucapan syukur, dengan penuh urapan, dengan penuh kasih yang begitu besar daripada Engkau Bapa. Memasuki tahun 2024 ini Tuhan, biarlah kami terus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, percaya sepenuhnya dalam hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, persekutuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan, penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom.